Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, mudah-mudahan kita dalam keadaan yang sehat, bugar, tidak kurang satu apapun. Baiklah anak-anak sekalian, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang statistika, di mana di statistika itu kita bagi menjadi beberapa sub pokok bahasan dan bagian. Yang pertama adalah yang ini yang kita pelajari, dan sebelum memasuki ke pembelajaran, kami sampaikan bahwasanya statistika itu adalah ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, mempresentasikan data. Nah, statistika banyak diterapkan dalam berbagai disiplin ilmu, baik ilmu alam, fisika, astronomi, dan biologi, ilmu-ilmu sosial, sosiologi dan psikologi, maupun di bidang bisnis, ekonomi, dan industri. Nah, aplikasi statistika ini yang populer adalah prosedur jajak pendapat atau polling, misalnya dilakukan sebelum pemilihan umum, serta hitung cepat atau perhitungan cepat hasil pemilu atau quick count. Nah, kita tidak asing lagi dengan istilah-istilah ini, gitu ya. Statistika. Nah, statistika itu membicarakan tentang data. Oke, data itu ya, data itu dari banyak data itu akan disajikan penyajian data. Dari penyajian data itu dibuat sebuah tabel distribusi frekuensi. Dari distribusi frekuensi itu kita buat grafiknya. Dari grafik itu macam-macam. Nanti ada histogram, ada polygon frekuensi, ada octave gitu. Jadi bagian ini kita membicarakan dari data, penyajian data, tabel distribusi frekuensi, grafik, histogram, polygon frekuensi, dan octave. Oke, selanjutnya kita mengingat kembali. Yang pertama adalah diagram garis. Diagram garis itu ya bentuknya berupa garis ya. Nah, berupa garis di mana sumbu X itu menyatakan waktu, bisa juga jumlah, kemudian vertikal menyatakan waktu, kemudian J itu menyatakan frekuensi atau jumlah. Contohnya adalah seperti ini. Hasil penjualan komputer di toko Planet Komputer bulan Januari sampai Juli 2019 dinyatakan dalam tabel. Makanya di Januari 10, Februari 15, Maret 30, sampai Juli 60. Nah, kalau kita lihat, ini dibuat ini seperti ini. Diagram garisnya Januari adalah 10, Februari 15, Maret 30, dan terakhir Juli 60 ya. Nah, ini kan lebih familiar. Jadi ini dari titik-titik ini dihubungkan sehingga kita tahu penjualan yang paling besar itu yang mana, tahu, dan penjualan yang paling kecil yang mana. Jadi kita ketahuan dan lebih enak. Nah, diagram garis itu ada yang satuan, yang tunggal, ada juga yang multiple atau berganda. Nah, kalau ganda modelnya adalah seperti ini. Misalnya ada sebuah tabel ya, kalau grafik garis berganda ada contohnya sebuah tabel seperti ini. Penjualan juga barang A dan barang B. Barang A itu Januari sampai, kita lihat dari Januari sampai Juni gitu ya. Ada 25, 40, 45, 10, 50, dan 45. Barang B itu 10, 15, 35, 25, 40, dan 60. Kita buat sebuah grafiknya.
Kalau barang A itu 25 di atas, berarti ini yang A. Oh, ya, ini yang A, berarti ini yang B. Kita bisa lihat bahwa A itu dari 25, kemudian 40, kemudian naik lagi, habis itu di bulan April turun, yaitu 10, habis itu naik 50, kemudian di bulan Juni jadi 45. Nah, untuk B nya 10, 15, 35, turun lagi menjadi 25 di bulan April, kemudian Mei naik menjadi 40, kemudian Juni 60. Nah, jadi seperti itu. Oke, sekarang yang kedua, diagram lingkaran. Diagram lingkaran itu penyajian data dengan menggunakan sektor atau juring-juring dalam suatu lingkaran. Nah, diagram ini sangat baik untuk menunjukkan perbandingan antara objek yang satu dengan objek yang lainnya terhadap keseluruhan dalam suatu penyelidikan. Contohnya adalah seperti ini. Banyaknya peminat kegiatan ekstrakurikuler siswa kelas 12 di SMA Merdeka. Kegiatan olahraga itu 90, kemudian PMR 60, Paskibra 50, jadi jumlahnya adalah 200. Kemudian dari data ini kita akan membuat persentasenya. Persentase olahraga itu 90/200 dikali 100%, ada 45%. Kemudian PMR 60/200 kali 100%, ada 30%. Kemudian Paskibraka itu 50/200 kali 100 sama dengan 25%. Nah, kemudian kita membuat, karena dibuat diagram lingkaran, maka kita lihat besar sudutnya, berarti 90/200 dikali 360 derajat, itu ketemunya 162 derajat. Kemudian 60/200 kali 360 derajat itu sama dengan 108 derajat. Kemudian 50/200 kali 360 itu ada 90 derajat. Maka diagramnya untuk Paskibraka banyaknya 50 itu menduduki 25%. Di sini adalah sudutnya 90 derajat. Kemudian PMR itu 60 orang, itu banyaknya ada 30%, sudutnya itu 108 derajat. Kemudian olahraga 90 peserta, ini 45%, dan dia kalau dilihat dari sudutnya 162 derajat. Baik, diagram batang. Nah, yang ketiga, diagram batang adalah penyajian data dengan menggunakan persegi panjang dengan arah vertikal, bisa juga horizontal. Nah, setiap persegi panjang sesuai dengan jumlah data masing-masing objek. Contohnya, nih ada sebuah tabel yang menyatakan banyaknya siswa di kota A menurut tingkat sekolah pada tahun 2019. SD adalah 1562, SMP jumlah siswanya 1019, SMA 818, dan STM itu sekarang SMK ya. Nah, ini 432. Kalau dilihat dari tabel ini, kemudian kita buat sebuah diagram batang, maka diagram batangnya seperti ini. SD itu banyaknya 1562, berarti ini tingginya segini. Kemudian SMP itu 1019, berarti seperti itu. Kemudian SMP itu 818, dan STM itu 432. Jadi seperti ini. Jadi SD lebih banyak. Jadi kayaknya walaupun ini lebih, memang diagram itu memudahkan kita melihat dengan secepat kilat ya. Jadi
kelihatan ini SD-nya di sini paling banyak ya. Ini SD-nya, yang paling sedikit itu STM gitu. Oke, yang keempat adalah ini sudah mulai hal baru, yaitu tentang tabel distribusi frekuensi. Jika ukuran data cukup besar dan N itu bisa lebih dari 30, maka sebaiknya data disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi dibedakan menjadi dua, yaitu tabel distribusi frekuensi tunggal dan tabel distribusi frekuensi kelompok. Contohnya berikut adalah data berat badan 40 siswa SD Merdeka dalam kilogram. Nah, ini seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 kali 3. Oke, ini dari 40 siswa SD Merdeka, ini ke kanannya ada 10, ke bawahnya 1, 2, 3, 4 tadi hilang, jadi dibaiki dulu. Di sini ada 40 siswa, ke sananya 10, ke bawah 4 ya, berarti 40. Nah, kalau seperti ini kita membuat gini, kita yang paling kecil itu adalah 32, kemudian terbesarnya adalah 37. Kita lihat, saya ambil di sini juga bisa 37 ya. Nah, sekarang kita buat turusnya. Turus itu adalah kita satu-satu. Ini 32 itu kita ambil ke sini. 35 berarti di sini. Nanti 37 itu ada di sini. Jadi 33 34, jadi biar jangan sampai salah. Kemudian 33 32, ada 2 36, kemudian 37 sudah ada 2 35 37 36 35 32 double 1 2 34 double, ditandai gini jangan sampai salah. Kemudian 36 35 33, kemudian 34 double lagi, 34 tandai dulu jangan sampai salah. Ya, ini sudah 4. Nah, begitu. 33 sudah 4, 36 37 36 37 lagi, 35 36 double 36, kemudian 32 33 37 36 double 33 34 37 32 kemudian terakhir 34. Nah, kita lihat di sini 5 tambah 1 6, ini 5 tambah 1 6, ini 5 tambah 2 7, di sini pas 5, ini 9 dan ini 7 ya. Jadi jumlahnya adalah 40.
Anak-anak sekalian, ini adalah data tunggal. Data tunggal itu begini, karena bentar, ini ada yang ya, karena ini angkanya 32 kan banyaknya 6, 33 banyaknya 6, 34 7, 35 5, 36 9, 37 7. Ini tunggal karena angkanya di sini satu aja gitu ya. Jadi, nah ini kalau angkanya itu lebih dari 30, bukan angka, banyaknya data lebih dari 30, maka lebih enak kalau kita buat distribusi frekuensi. Nah, distribusi frekuensi itu menggunakan aturan seperti ini. Langkahnya itu adalah ini. Yang pertama, tentukan jangkauan data atau J ya. J itu adalah data terbesar dikurangi data terkecil, yaitu X max dikurangi nilai minimum, X max dikurangi X min. Kemudian tentukan banyaknya kelas atau interval. Banyaknya kelas itu K dengan aturan Sturges, yaitu K itu sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. N-nya itu adalah banyaknya data, K itu adalah banyaknya kelas, tetapi banyaknya kelas dalam bilangan bulat, makanya nanti dibulatkan. Kemudian panjang kelas interval itu bisa di buku di modul kita itu menggunakan P, tetapi biasanya menggunakan C atau I. Saat itu saya belajar menggunakan I, tapi sekarang ganti C. Ya sudah, saya ngikuti C gitu ya. Nah, C itu adalah jangkauan dibagi banyaknya kelas. Kemudian yang langkah keempat itu tentukan batas kelas. Batas kelas interval atau batas bawah dan batas atas. Setelah itu batas bawah kelas pertama dapat diambil sama dengan nilai datum terkecil atau nilai yang lebih kecil dari datum terkecil. Nah, karena kan ada pembulatan, makanya bisa nilai terkecil atau bisa lebih kecil lagi gitu. Nah, menentukan frekuensi yang kelima itu menentukan frekuensi dari setiap kelas interval dahulu, kemudian menentukan frekuensi dari setiap kelas interval dengan terlebih dahulu menentukan turusnya. Jadi turusnya ya kayak tadi yang seperti ini ya. Nah, ini turus, kalau 5 begini, nanti satu lagi gitu. Kalau ketemu 5, nah kalau 4 gitu lagi gitu ya, itu turus. Nah, langsung ke contoh. Oke, contohnya ini. Nah, ada huruf A. Dari tes matematika 30 siswa kelas 11 IPA SMA sebagai berikut. Ada 60, 61 dan seterusnya. Berarti ini ada ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Turunnya ada 3, berarti ada 30. Nah, disuruh menyajikan dalam tabel distribusi frekuensi. Nah, dari data ini, dari kumpulan data di atas, datum terbesar itu adalah 88 ya. Kemudian terkecilnya itu adalah 30. Ini hanya memudahkan. Sebenarnya dilihat dulu, oh ini berapa dibandingkan 30, ini kemudian 30-an, tidak ada, ini 60, 60, 70, ini 70, ini 88. Di sini bawahnya tidak ada, berarti tertingginya 88. Nah, dari data ini jangkauannya J-nya itu adalah 88 dikurangi 30. 88 dikurangi 30 kan 58. Banyaknya kelas itu 1 ditambah 33 log N. N-nya itu kan banyaknya data. Banyak data 30. Log 30 1,477. Nah, 3,3 dikali 1,477 itu 4,874 ditambah 1 5,874.
atau dibulatkan menjadi 6. Kan kelas, banyaknya kelas itu bulat, nah, makanya dibulatkan. Jadi seperti itu. Oke, selanjutnya panjang kelas. Panjang kelas itu jangkauan dibagi banyaknya kelas. Jangkauan tadi adalah 58 dibagi 6 itu 9,67, maka harus panjang kelasnya itu dibulatkan menjadi 10. Nah, sekarang batas bawah kelas pertama. Di sini batas bawah pertama adalah datum terkecil, tetapi tidak harus, dapat juga digunakan bilangan lain. Misalnya batas bawah interval itu kelas pertama itu adalah datum terkecilnya adalah 30, ya kan? Kalau ini 30, maka batas bawah batas atas kelas interval pertama itu kan sama dengan 30 ditambah panjang kelas dikurangi 1. Kenapa dikurangi 1? Sebenarnya kan panjang kelas tadi adalah 10, ya kan? Kalau 10, oh ini P itu maaf, ini harusnya C ya, biar sama. Panjang kelas itu kan 10 kan 30 sudah ada, makanya dikurangi 1 atau dihitung 30, 31, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Berarti batas atasnya adalah 39. Nah, kalau menggunakan rumus ini ya dikurangi 1 itu karena 30 sudah terhitung gitu. Jadi seperti itu. Jadi batas atasnya adalah 39 gitu. Nah, sekarang gini. Oke, sekarang kita buat tabel distribusi frekuensinya. Nilai tes matematika yang pertama ini kelas pertama 30, kemudian batas atasnya kan 39, yang ini 40, 49, nambahi ngikuti aja. Ini 40, 50, 60, 70, 80, ini 49, 59, 69, 79, dan 89. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Banyak kelasnya itu ada 6 gitu ya. Nah, sekarang kita lihat, nah kita buat turusnya itu seperti ini ya. Merah aja lah. Oke, kalau ini 60, 60 itu di mana? 60 kan di sini ya. 61 di sini. Ini 30 di sini. Kemudian 62 di sini, 43 55 67 di sini, 68 69 39 41 63 67 50 76, kemudian 57 65 49 54 88, kemudian 40 70 71 70 ya 3 51 5
56, 54, 78, 54 lagi, kemudian 72, 69. Oh ya, oke. Di sini 2, di sini ada 4, di sini ada 8, ini 10, ini 5, ini 1, ini pasti 30 ya. Ditengahkan dulu. Ya. Nah, sekarang istilah-istilah yang ada di distribusi frekuensi. Kalau seperti ini kita menggunakan kelas yang ini, kelasnya ya, 30 sampai 39 ya. Nah, batas bawahnya itu adalah 30. 30 ini batas bawah. Ya, ini batas bawah. Kemudian 39 ini batas atas, ini batas bawah, ini batas atas. Kemudian tepi kelas, dan tepi kelas itu ada 2, tepi bawah dan tepi atas. Tepi bawah kelasnya itu adalah ini angka 30, batas bawah dikurangi setengah, itu sama dengan 29,5. Tepi atasnya ini rumusnya ya 39 ditambah setengah sama dengan 39,5. Nah, setengah itu dari mana? Setengah itu adalah setengah dari satuan pengukuran terkecil. Satuan pengukuran terkecil ini kan ada, kan kita menggunakan puluhan, berarti ya 1 gitu kan satuannya. Karena 30, 31, 32, 33 dan seterusnya, itu kan satuannya kan 1. Jadi setengahnya itu adalah ya setengah. Jadi begitu. Jadi kalau tepi bawah dikurangi setengah, kalau tepi atas ditambah setengah. Sebentar, ini dikecilkan dulu. Nah, kemudian panjang interval itu macam-macam. Panjang interval itu bisa tepi atas dikurangi tepi bawah, ya kan? Tepi atasnya kan 39,5, tepi bawahnya 29,5, ya sama dengan 10. Bisa juga Anda hitung ini batas bawah kelas kedua dikurangi batas bawah kelas pertama, 40 dikurangi 30, ya kan? Sama dengan 10 juga. Atau batas atas 49 dikurangi dengan ini 10 juga, ya kan? Jadi seperti itu. Hitungnya fleksibel. Anda mau menggunakan yang mana boleh. Kemudian yang keempat ya. Keempat adalah titik tengah interval. Titik tengah interval itu adalah seperti ini. Batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Nah, titik tengahnya itu 30. Berarti kalau di kelas 30 sampai 39, berarti 30 ditambah 39 dibagi 2. Cara ngitungnya ini 3, ini juga 3, berarti ini 3. Baru 0 tambah 9 kan 9 dibagi 2, 4,5. Jadi ini 4,5. 3 ditambah 4,5 itu lebih sederhana, tidak besar. Oke, histogram dan poligon frekuensi. Nah, histogram ada 3 macam grafik yang biasanya digunakan untuk menyajikan atau mempresentasikan data. Yang pertama histogram, poligon frekuensi, dan OGIF atau grafik frekuensi kumulatif. Kita gunakan tabel yang tadi, yang ini 30, 39 sampai 80 sampai 89. Nah, kita cari nilai tes matematika tepinya seperti ini. Tepi atas itu sama dengan tepi bawah kelas setelahnya. Ini
sama ya. Ini pasti sama dengan yang di sini. 49 juga sama dengan 49 di tepi bawah kelas setelahnya. Ini tepi atas sama dengan tepi bawah. Nah, titik tengahnya adalah begini. 30 ditambah 39 dibagi 2, 34 tadi udah dihitung. Nah, karena ini jaraknya sama, berarti kan ditambah 4,5 ya kan. Jadi 40 ditambah 4,5 jadi 44,5, 50 jadi 54,5, 60 tambah 4,5, 64,5, 74,5, ini 84,5. Nah, frekuensinya tetap tidak berubah, jadi 2, 4, 8, 10, 5, dan 1. Nah, sekarang kita lihat poligon histogramnya dulu. Histogramnya itu adalah begini ya. Histogramnya ini kan tepi bawah, tepi atas 29,5, 39,5, 49,5, 59,5, 69,5, 79,5, dan terakhirnya 89,5. Ini tepi-tepinya. Ini tepi bawah, ini tepi atas. Tepi atas kelas pertama dan merupakan tepi bawah kelas kedua. Selanjutnya kemudian kita buat sama seperti diagram batang tadi, tetapi ini berengkatan ya, berhimpitan. Tingginya, frekuensinya 2, 4, 8, 10, 5, 1. Nah, ini namanya histogram. Kemudian kalau poligon frekuensi ini tengah-tengahnya, diambil titik tengahnya 3, 4,5, 45, 44,5, 54,5, 64,5, 74,5, kemudian 84,5. Kemudian dibuat garisnya ya, garisnya ini naik. Nah, ini nah ini kemudian digeser ke sebelah kanan. Ini namanya poligon frekuensi. Jadi poligon frekuensi ini nilai titik tengah, kemudian ini adalah frekuensinya gitu ya. Sekarang lanjut ke OKIF ya. Tabel distribusi frekuensi kumulatif dan OKIF. Kita menggunakan yang tadi tabel kumulatif distribusi frekuensi kumulatif itu ada dua, yaitu lebih dari dan kurang dari. Nah, untuk tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari itu menggunakan tepi atas, tetapi kalau distribusi frekuensi lebih dari itu menggunakan tepi bawah. Jadi aturannya seperti itu. Nah, misalnya ini ya, kita menggunakan tabel yang ada tadi. Kita akan mencari distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Kalau kurang dari itu kan kita menggunakan tepi atas. Tepi atasnya 39,5, 49,5, 59,5, 69,5, 79,5, 89,5. Karena kurang dari, berarti kurang dari tepi atas. Tepi atasnya, kalau kurang dari tepi atas itu frekuensinya kan ada 2 ya kan. Kalau kurang dari ini kan 2 ditambah 4, 6. Kemudian kurang dari 59,5 berarti 6 ditambah 8, 14. Terus ini 4 kurang dari 69,5. Oke. Seperti itu untuk distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Otomatis ini 2, 6, 4, 6 tambah 8, 14, 14 ditambah 10 ada 24, 24 ditambah 5 sama dengan 29, sama 29 ditambah 1 berarti ada 30. Nah, berarti ini frekuensi kumulatif seperti ini. Frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, kalau sekarang bedanya frekuensi kumulatif lebih dari itu lebih dari
tepi bawah lebih dari 30, 29, 29, ini salah ini ya, 29,5, mohon maaf, berarti ini salah, saya benarkan dulu. Oke, saya benarkan tadi salah, ini harusnya tepi bawah. Tepi bawah itu berarti 29,5, 39,5, 49,5, 59,5, 69,5, dan 79,5. Nah, frekuensi kumulatif itu ngitungnya dari bawah, dari yang ini, yang bukan ya, yang bawah ini, yang besar gitu ya. 79,5 berarti lebih dari itu hanya 1. Kalau lebih dari 69,5 berarti 1 tambah 5 sama dengan 6. Jadi bedanya begitu. Ini dari bawah 1, kemudian naik. Nah, ini 6 ditambahi 10, ada 16, kemudian 16 ditambah 8, 24, 24 ditambah 4, 28, 28 tambah 2, 30, begitu. Jadi ngitungnya dari ini ke sana, dari bawah ke atas. Kalau ini ya otomatis dari atas ke bawah, gitu. Nah, itu bedanya. Baik, nah sekarang ini kita membuat okib kurang dari, atau dari distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Itu kita bisa membuat okib kurang dari dan atau okib positif, dan okib lebih dari atau okib negatif. Frekuensi kumulatif dari data yang di atas ini tadi yang sama, saya copy di sini. Frekuensi kumulatif kurang dari itu kan selalu naik ya, dari 2, 6, 14, 24, 29, dan 30. Nah, ini okib namanya. Nah, ini adalah okibnya okib positif karena naik, karena dia selalu naik. Nah, gitu. Nanti kalau belajar tentang turunan, oh ya, Anda sudah belajar tentang turunan, itu pasti gradiennya itu selalu naik, karena ini naik terus, naik gitu. Nah, itu kemudian terakhir okib negatif. Okib negatif itu dilihat dari distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Di sini juga salah, sebentar saya benarkan dulu. Oke, nah, sudah benar. Wah, panjang ini, hampir 40 menit. Okib distribusi frekuensi okib negatif dari ini dari distribusi frekuensi kumulatif lebih dari tapi bawahnya. Ini tadi 30, 29, 24, 16, 6, dan 1. 30, 29, 24, 16, 6, dan 1. Nah, ini adalah okib positif, okib negatif. Nah, gitu. Nah, mungkin dari sini cukup pembelajaran kita, dan silahkan lihat di ini, di materinya yang ini KD 32 itu ada contoh soal, sudah ada pembahasannya kayak gini ya. Nah, contoh latihannya adalah begini. Dari ini, setiap distribusi frekuensi yang diberikan terhadap kesalahan. Nah, kesalahannya apa? Kalau ini kelasnya, ini juga biasanya kelas. Nah, kelasnya tidak sama panjang kelasnya gitu. Kalau frekuensinya kan tidak masalah gitu ya. Atau di sini ada yang ada yang loncat habis 32 kok 38 ya kan. Atau ini 13, ini dengan 13, masuk ada double, nanti bingung ya kan. Ini 17, ini juga 17, 20 juga 20. Gitu. Kalau ini apa, silahkan Anda lihat sendiri.
Mungkin itu anak-anak sekalian, saya akhiri sekian. Tetap semangat, tetap belajar. Kalau ada kesulitan silahkan tanya. Kalau memang mau dijelaskan menggunakan Zoom, kita jelaskan menggunakan Zoom. Dan ya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.